Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya yang begitu banyak sehingga kita tidak akan bisa menandingi nikmat tersebut. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas pemberiannya. Yang mana nikmat Allah itu yang datang kepada kita haruslah kita syukuri. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, niscaya aku tambah baginya. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, azabku sangatlah pedih. Jadi apa salahnya kita bersyukur? Dengan kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan rahmat bagi kita, akan menambahkan nikmat itu sendiri. Yang kita dapatkan adalah keuntungan. Sebaliknya, jika kita tidak bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah, maka yang akan kita dapat adalah kerugian berupa azab yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan menggunakan nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada seorang revolusioner, seorang aktor kebajikan, pemimpin besar Islam yang membawa arus perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berilmu pengetahuan. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersalawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, khawatir tidak lupa dan tidak bosannya mengingatkan kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Sebagaimana kata Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekal-bekallah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Marilah kita siapkan bekal kita yaitu berupa takwa yang akan kita tanggungjawabkan nantinya di akhirat kelak. Baiklah, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan kali ini yaitu adalah tentang menggunakan waktu dengan kegiatan bermanfaat. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Sudah tidak terasa kita sekarang sudah pada tahun 1444 Hijriah, yang mana sebentar lagi kita akan merasakan tahun 1445 Hijriah. Ini adalah momentum yang paling tepat untuk kita dalam pemanfaatan waktu. Jadi kita sebagai umat muslim, jika kita di tahun belakangan kita banyak menyia-nyiakan waktu, kita tidak menggunakan waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, alangkah baiknya di tahun yang ke depan atau di hari-hari yang ke depan kita memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Karena rugilah kita jika kita tidak bisa menjadi orang yang menggunakan waktu dengan kegiatan bermanfaat. Karena kata orang barat mengibaratkan waktu itu adalah ibaratkan emas. Emas adalah logam mulia yang paling tinggi harganya. Emas itu adalah yang paling berharga karena harganya yang sangat mahal. Maka rugilah kita jika kita tidak menggunakan emas tersebut. Begitu juga halnya dengan waktu. Rugilah kita tidak menggunakan waktu kita dengan kegiatan yang bermanfaat. Karena waktu itu ibaratkan emas. Sedangkan pepatah Arab memberikan pepatah yang membuat
untuk supaya kita itu memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Mereka bilang bahwa ilmu itu ibaratkan pedang. Jika kita tidak bisa memainkannya, maka pedang itu akan melukai kita. Maksudnya adalah kita sebagai umat muslim harus memanfaatkan waktu kita. Jika tidak, kita akan sendiri yang akan kena dari imbasnya jika kita tidak menggunakan waktu tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah As yang telah kita bacakan di awal khutbah tadi, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia itu adalah orang yang merugi, yaitu illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang beriman yang beramal saleh. Nah, jadi dalam hal ini, waktu itu hendaknya kita gunakan dalam kegiatan untuk keimanan dan beramal saleh. Jika kita tidak menggunakan waktu kita dengan yang bermanfaat atau dengan keimanan atau dengan yang beramal saleh, maka kita termasuk orang-orang yang merugi karena tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan waktu kita agar hidup kita lebih bermakna, hidup kita lebih bermanfaat, dan juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 waktu yang harus kita gunakan selama masa hidup kita ini. Yang pertama adalah gunakanlah waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena itu, mari kita menggunakan masa muda kita, yang mana di masa muda ini kita masih sehat, kita masih bugar, kita masih kuat. Mari kita menggunakan kekuatan kita di masa muda ini untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita berbuat kebaikan kepada orang lain. Jika kita sudah tua, otomatis badan kita sudah tidak kuat lagi untuk berbuat baik. Mungkin bisa untuk berbuat baik, tetapi sudah tidak maksimal. Oleh karena itu, kita harus menggunakan masa muda kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, yaitu adalah menggunakan waktu kita, yaitu adalah waktu luang kita sebelum datang masa sempit kita. Jika kita ada waktu luang, maka gunakanlah waktu itu dengan kegiatan bermanfaat. Misalkannya, di waktu subuh, setelah salat subuh kita tidak ada mengerjakan apapun, kita tidak ada kegiatan apapun, maka kita gunakanlah waktu luang kita itu untuk beribadah kepada Allah. Misalkannya, menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran ketika setelah salat subuh. Jangan kita tidur, tapi kita harus beribadah kepada Allah dengan waktu luang kita. Karena kita mahasiswa, jam 7 saja kita sudah berangkat ke kampus untuk melaksanakan perkuliahan. Oleh karena itu, sebelum waktu perkuliahan itu, gunakan waktu kita yang bermanfaat. Misalnya kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, atau kita mengkaji ilmu yang sudah kita pelajari ketika perkuliahan, nanti kita bermanfaat. Yang ketiga yaitu adalah gunakanlah waktu sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Mungkin jika kita sakit, kita tidak akan maksimal dalam menjalankan aktivitas apapun, termasuk dalam hal ibadah. Contohnya aja sholat. Jika kita sakit, maka kita tidak akan kuat sholat, kita tidak akan maksimal sholatnya. Oleh karena itu, jika kita sehat, maka kita harus menggunakan waktu sehat kita itu untuk berjihad di jalan Allah. Misalkannya, kita lalai dalam menjalankan perkuliahan kita karena kita malas untuk pergi kuliah. Padahal itu adalah waktu kita sehat, masih kita sehat. Nah, ketika kita sakit, kita tidak bisa lagi melaksanakan kuliah, kita tidak bisa lagi menuntut ilmu. Itu adalah hal yang rugi bagi kita, karena ilmu kita tidak dapat, waktu kita habis kegiatan yang tidak bermanfaat. Maka oleh karena itu, gunakanlah waktu sehat kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Yang keempat yaitu gunakanlah waktu hidupmu sebelum datang masa matimu.
Inilah yang paling penting, kita harus menggunakan masa hidup kita ini untuk berjihad dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang masih malas-malasan untuk ibadah, maka diperkuat lagi ibadahnya supaya kita tidak menyesal di akhirat kelak. Karena jika kita sudah mati, maka amal ibadah lagi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada lagi jalan pahala yang akan datang kepada kita. Oleh karena itu, kita harus menggunakan manfaatkan waktu hidup kita selama dunia ini. Yang keempat yang kelima adalah gunakan waktu kita yang berharga ini. Oleh karena itu, kesimpulannya, marilah kita memanfaatkan waktu kita ini untuk kegiatan yang bermanfaat. Jika kita selama ini belum menggunakan waktu kita secara bermanfaat, maka mulai hari ini kita tingkatkan waktu kita itu untuk kegiatan yang bermanfaat. Kita gunakan waktu kita untuk kegiatan hal-hal yang positif, hal yang produktif. Supaya kita tidak menjadi orang yang merugi, orang yang akan menyesal di akhirnya nanti. Karena waktu itu sangat berharga. Seperti yang bilang tadi, menurut orang Barat, waktu itu ibarat emas, dan menurut orang Arab, waktu itu ibaratkan sebilah pedang. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk memanfaatkan waktu. Demikianlah khutbah yang dapat Khatib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabir ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.